Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia, kita masih bersama dengan Mas Ujang Komarudin dan juga ada Pak Agus Pambiodo di via Zoom, dan kita juga akan mengetahui seperti yang kita tanyakan tadi ke Mas Ujang, Mas, ini langkah strategis pemerintah nggak sih untuk membentuk citra nasionalisme kita? Tanggapan masyarakat sendiri seperti apa nih, positif atau negatif? Kita akan menanyakan ke reporter kita yang sudah berada di lapangan, ada Rizka Salsabila. Selamat pagi Rizka. Selamat pagi Andi dan juga pemirsa. Nah, saya sendiri nih turut juga bangga dengan produk Indonesia yang digunakan Presiden Prabowo Subianto sebagai mobil dinasnya, yaitu mobil maung buatan dari PT Pindad Dalam Negeri. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dari masyarakat sendiri, bagaimana sih pendapatnya dari mobil Pindad atau mobil maung Pindad yang nantinya juga katanya akan digunakan untuk para menteri dan juga wakil menteri serta eselon 1. Nah, halo Mas, dengan Mas siapa Mas? Dengan Mas Ari. Mas Ari, pendapatnya dong Mas tentang mobil maung yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga nantinya akan digunakan untuk para menteri dan juga wakil menteri. Nah, menurut Mas gimana tuh Mas? Ya, menurut saya kemarin saya lihat ya mobil yang buat itu yang dalam negeri itu ya cocok sih untuk dipakai sama para menteri itu. Ya, yang dulu juga bagus, cuma yang sekarang lebih bagus juga yang kemarin buat pelantikan Pak Prabowo itu kan, yang dipakai. Ya kalau saya sih setuju untuk dipakai sama para menteri atau kayak menteri-menteri yang lain, harus setuju sih. Kalau saya setuju. Turut bangga nggak sih, itu kan buatan dalam negeri nih? Jelas bangga dong, itu kan buatan dalam negeri. Kita sebagai warga negara Indonesia harus turut bangga, support. Iya, betul. Oke, siap, makasih Mas Ari. Nah, Mas, boleh dengan Mas siapa nih Mas? Mas Chandra. Nah, Mas Chandra, kalau Mas Chandra pendapatnya gimana nih Mas Chandra dengan mobil maung yang akan digunakan untuk menteri-menteri nih? Sebenarnya sih masih kurang setuju ya. Tapi kalau buatan negeri sih turut bangga juga sih. Tapi kalau ngelihat yang lama-lama masih baru, buat apa beli lagi gitu? Buat apa ngadain lagi? Tapi turut bangga sih kalau kalau mobilnya itu diterima dari dalam negeri. Biasanya kan enggak sih. Apalagi dipakai presiden gitu ya Pak ya? Iya siap gitu ya Pak. Oke, terima kasih. Dengan Mas ini satu lagi nih, Mas siapa nih Mas? Mas Nanang. Nah, Mas Nanang, bagaimana pendapatnya nih kalau tentang mobil maung buatan negeri yang dipakai untuk pejabat-pejabat tinggi dan juga presiden? Kalau saya sih turut bangga, tapi lebih baik untuk Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto ya. Tapi untuk menteri-menteri mah, kayaknya untuk menteri mah mobil-mobil yang lama saja. Soalnya belum, nanti kan mengeluarkan anggaran lagi. Daripada anggaran nanti keluar lebih banyak lagi, lebih baik cukup buat presiden kita aja gitu. Dan turut bangga juga kayak yang lain. Jadi mobil lokal bisa mentas gitu di negeri sendiri. Ya. Kalau misalkan komersil, masih bakal beli nggak nih? Ya kalau komersil kalau ada uangnya beli, kalau nggak ada ya numpang aja kali. Ya, terima kasih Mas. Nah, begitu Andi Kumala dan juga pemirsa, pendapat masyarakat sendiri ini memang turut bangga dengan adanya mobil lokal atau buatan dari dalam negeri sendiri yang bisa digunakan oleh kepala negara, ataupun juga ada beberapa yang kurang setuju mengenai penggunaan mobil dalam negeri sendiri itu untuk para menteri ataupun eselon 1 yang mana masih belum tentu akan digunakan atau tidak. Memang dari Presiden Prabowo Subianto sendiri ini, dari Erick Thohir, Menteri BUMN sendiri telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini telah mengorder sekitar 4.000 lebih mobil maung Pindad untuk digunakan sebagai mobil dinas, yang mana Prabowo Subianto juga sendiri telah menyampaikan untuk meniadakan import mobil untuk mobil dinas dari pemerintahan di Indonesia ini. Demikian. Baik, terima kasih Rizka Salsabila informasinya. Tadi statement dari warga itu juga beragam ya. Rata-rata sih sebenarnya satu kata, bangga kalau memang mobil maung Pindad ini kepada produksi Indonesia ya. Kita langsung tanyakan juga kepada Pak Agus ya. Karena ada juga yang bilang mobil lama diapain? Iya, nah tadi kan betul lagi yang baru. Pak Agus juga menyoroti tadi ya soal anggaran itu, apalagi kan mobil maung ini kan juga sekitar 600 jutaan ya. Nah tapi begini Pak Agus, ini kan juga suatu hal yang membanggakan begitu ya. Tadi Kang Ujang juga bilang Indonesia ini
belum punya sesuatu hal yang memang buatan dari Indonesia sendiri. Artinya kalau misalnya dari segi anggaran oke, ada yang harus perlu dikritisi, tapi paling tidak ketika ini sudah menjadi kebijakan, artinya akan ada suatu kebanggaan juga Pak Agus. Saya kan bukan tidak setuju, saya setuju. Cuman saya mengingatkan supaya nanti ketika keluar kebijakan lalu tidak bermasalah baik di dalam negeri maupun internasional. Kan nama kita yang jelek. Jadi sebelum ini berlanjut paralel saja. Namanya nomenklatur dibereskan, anggaran bereskan, kemudian juga urusan-urusan kontrak pindad dengan Sangyong atau dengan Mercedes atau even Toyota itu dibereskan saja dulu, karena kalau tidak itu nanti malah bikin malu kita. Itu saja. Soal kebanggaan iya pasti, tapi saya dari sisi kebijakan itu harus proper, harus baik dan benar, karena ini yang menggunakan pejabat negara. Ya Pak Agus, mungkin ikut menanggapi tanggapan masyarakat tadi. Kalau sebagian besar merasa bangga kalau ada produk dalam negeri, tapi sebagian juga berpikir bahwa sebaiknya menteri-menteri menggunakan mobil atau kendaraan dinas yang lama saja karena akan boros di anggaran. Tanggapannya Pak Agus? Efektif, dia masih efisien itu dalam 5 tahun. Setelah 5 tahun harus pasti akan banyak onderdil yang diganti. Jadi memang masa edarnya biasanya 5 tahun diganti baru. Nah sekarang pergantian ini sudah 5 tahun belum mobilnya. Saya tidak ingat kapan mobil terakhir dipakai kabinet itu yang sekarang Toyota itu tahun berapa. Tapi kalau soal kembali lagi soal prioritas, kita tunggu presiden yang memprioritaskan soal kesehatan, gizi, pendidikan dan sebagainya dan pertahanan itu diutamakan. Nah, apakah ini masuk? Kita kan belum tahu. Perintah dari presiden, ya Menteri Keuangan akan mengolahnya. Apakah ada anggaran itu tadi katakan 600 juta kali 130 orang. Nah itu belum nanti cadangannya. Kan harus ada cadangan ini. Katakan 150 mobil. Nah itu siapnya kapan dan sebagainya. Itu yang perlu dihitung. Kita bangga boleh tapi tidak lalu euforia yang ada akhirnya juga akan repot kita sendiri. Pak Agus, yang sudah-sudah itu sebenarnya kalau untuk mobil dinas sendiri dari para menteri ini sendiri memangnya angkanya sekitar segituan atau ada kalkulasi tertentu dari antara sekian ratus juta begitu? Ya, kalau yang Toyota Camry itu lebih mahal dari 600, ya kan? Saya bukan dealer jadi nggak hafal harganya. Jadi pasti itu lebih mahal karena itu kendaraan sedan kelas 1, ada yang pakai Toyota, bahkan ada yang pakai Alphard gitu kan. Nah itu harganya sudah di atas 1 M. Nah tentu soal itu sekarang kembali lagi kita minta Menteri Keuangan untuk menghitungkan yang bilang mau pakai itu kan salah satunya Wakil Menteri Keuangan Amgito Abimanyu itu. Jadi coba mereka hitung dulu masuk nggak atau ditunda dulu 2 tahun lagi misalnya karena anggaran. Kan anggarannya sekarang berjalan itu sudah disahkan DPR tahun 2024 ini. Nah kalau dipakai apakah ada yang kurang? Ini penambahan kementerian lembaga ini juga akan menggerus dana sangat besar karena nomenklaturnya belum selesai. Bisa-bisa nanti menteri-menteri yang baru ini tidak bergaji seperti kasus IKN Anda ingat kan 18 bulan tidak bergaji karena nomenklaturnya baru selesai. Ini yang perlu diingat juga. Saya hanya mengingatkan, setuju. Mengingatkan supaya nanti tidak bermasalah karena ini kendaraan digunakan oleh pejabat tinggi. Baik Pak Agus, nanti kita juga akan kembali ke Mas Ujang untuk tahu sebenarnya keuntungan yang kita peroleh kalau kita pakai pindad maung itu, khususnya ini secara politik ya, politik global, politik nasional. Tapi kita akan lihat dulu pesan-pesan berikut, kita akan kembali usai jeda.